Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya seneng banget nih, karena saya lagi mampir di Boyolali. Dan saya mau kasih lihat kalian salah satu rumah yang dibangun dengan budget minimal, tapi hasilnya maksimal. Yuk kita lihat bareng-bareng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Aan, Mbak Nabil? Alhamdulillah, baik. Halo tetangga, gimana tadi? Udah kenalan sama Mbak Nabil dan sekarang kita mau main ke rumahnya nih, Rumah Kala. Iya, betul. Nah, gimana nih Mbak, konsep Rumah Kala nih Mbak? Sebenarnya konsepnya rumah tunggu aja ya Mas, jadi memang bangunan utamanya kecil, kita banyak lahan sisa, bukaan di sebelah sini, di carport, taman samping gitu. Oke, jadi ini kalau dari luas lahannya berapa memang? Ini ke depannya ini 10,5, belakangnya 13,5. Gitu, 141 lah kurang lebih. 150-an ya? Iya, betul. Oke, kalau bangunannya luas berapa? Bangunan utama ini lebar depannya 6, ke belakangnya 8. Plus teras, decking samping, jadi kurang lebihnya 52 meter persegi. Tapi kayaknya itu keren banget ya. Bangunannya nggak nempel ke dinding Iya. sampingnya. Iya, iya. Mantap. Nah, buat tetangga online yang pengen bikin pagar nih Mbak, ini pagarnya cakep juga nih, pagar Sebenarnya carport. ini kita pakai GRC board aja ya Mas, sama ini besi hollow, karena dulu tuh pengen pakai kayu, ternyata mahal juga ya. Ya udah kita ganti GRC aja, kita cat hitam biar lebih kokoh kesannya. Gitu. Dan GRC ini papan semen, jadi dia lebih tahan cuaca. Ya betul, iya. Nah, untuk kanopinya apa nih pakai? Kita pakai alderon yang double layer, karena memang kan di sini ada barat rumahnya ya Mas, jadi kayak panas banget gitu. Terus rangkanya kita pakai besi hollow, terus kita cat hitam juga biar seragam. Oke, ini spek besi holonya juga yang besar ya? Iya, Jadi ini iya. kalau suatu saat mau diganti kaca bisa nih Mas? Sebenarnya pengen dikasih plafon PVC aja gitu, tapi karena masih hemat budget ya udah kita giniin aja dulu. Oke, nah kita sekarang ada di area carport. Bisa kalian lihat ya tetangga. Nah ini dia, carport versi low budget. Betul, plaster aja cukup. Oh iya, plaster Iya. aja cukup ya? Nanti kalau insya Allah ada rezeki mungkin mau di-upgrade ya Mas, bagusnya andesit apa ya? Iya Andesit, mungkin ya. cakep. Ya, tapi karena sekarang masih low budget, kita plaster biasa dulu. Ya, Gitu. namanya kan rumah tumbuh ya. Iya, tetangga. betul. Menyesuaikan. Siapa tahu nanti seleranya berubah lagi. Oh iya betul. Ya. Iya betul. Nah ini pakai cor-coran atau beton, dikasih tali air dengan list besi siku seperti ini. Iya. Nah ini area terbukanya masih luas banget. Iya betul. Nah, Ini ini sisa sementara lahan. dimanfaatkan jadi apa nih Mbak? Ya, ini jadi kita sisa lahan yang kita punya memang ada di depan dan di samping. Karena rencananya kalau ada perluasan ruangan atau kita mau nambah kamar, itu kita mau di sebelah sini. Kita bangun sini. Nah, kenapa ini dibikin taman kayak gini aja? Karena lebih biar nggak mubazir Mas. Karena misalkan mau kita bangun teras yang permanen kan harus dihancurin, sayang gitu. Jadi mending kita kasih kerikil aja, bisa dipakai lagi juga nanti. Terus kita kasih taman biasa aja, bisa dipindah-pindah kan kalau tanaman. Terus karena di situ kita kasih payung juga, karena kita kan masih butuh ruang tamu ya, bukan di dalam kan langsung living room buat keluarga gitu. Jadi ya portable lah, bisa dipindah-pindah juga gitu. Oke, jadi ini menarik ya konsepnya ya. Jadi di depan memang sengaja dibuat taman kering seperti ini. Iya. Dan nggak cuma taman kering, tadi ada alasannya. Jadi sengaja nggak dibikin sesuatu yang permanen. Betul. Supaya nggak mubazir. Dan ini kan dia pakai batu split. Batu Iya. split ini nanti suatu saat kalau di itu masih bisa dimanfaatin. Bisa dipakai lagi. Jadi campuran semen gitu. Iya betul. Keren idenya. Anti mubazir lah intinya. Anti mubazir. Manfaatan yang maksimal ya. Iya. Oke, ini tadi tempat kita kenalan dengan beliau. Iya. Dan ini bangunan rumahnya nih. Nah, ini kan rumah tumbuh ya, Mbak? Iya. Biasanya kalau misalnya dikasih jendela tetap bisa. Nah, Gitu. kenapa nggak ada jendela satupun di bagian depan? Iya, itu karena alasan pertama rumah kita hadap barat.
Jadi kalau pagi, siang itu sampai jam 2 sampai jam 3 itu masuk banget mataharinya. Jadi kalau karena rumah kita kecil ya, takutnya pengap, takutnya panas, jadi kita putuskan untuk nggak pakai bukaan di depan sama sekali. Jadi kita umpetin jendelanya di samping kiri dan samping kanan. Di sini clear gini aja, polos gitu. Terus kita juga dia atapnya kita pilih yang pelana. Karena kan dari awal kita pengennya rumah satu lantai aja ya Mas. Makanya kan kalau perluasan juga nanti ke depan atau ke samping ya, bukan ke atas. Oh, gitu. nggak diniatin ke atas? Nggak. Karena kita udah ngalamin tinggal di ruko kecil, naik turun tangga, nanti kalau punya rumah sendiri kayaknya satu lantai cukup lah gitu. Jadi kita perluasan nanti kan ke depan atau ke samping. Jadi dari awal kita pilih atap yang pelana gini supaya kelihatan ramping dan tinggi. Jadi kalaupun cuma satu lantai, tetap kelihatan tinggi gitu. Mantap. Dan kalau kalian penasaran, nggak mungkin lah ya nggak ada jendelanya. Nah, jendelanya tuh nyamping di sini tetangga. Betul. Nah, ini dia. Enaknya punya area terbuka di samping gini nih. Iya, jadi betul. ya kita udah nggak bergantung sama sebelah lagi Iya, ya, Mbak betul. ya. Ini juga awalnya itu kan dari arsiteknya Mas, desain penawaran tuh udah langsung gini. Begini. Iya, jadi saya waktu itu mikir sama suami, sebenarnya agak boros ya, karena kan sama aja 2 tembok ya, gitu. Cuman kita mikir ke investasi ke depannya, karena kan lebih banyak manfaatnya ternyata. Kayak ini bisa kita kasih jendela di sebelah sini, bukaannya lancar kan, angin juga sampai kamar, sampai ujung. Nah, terus kalau misalkan kita ada maintenance, insya Allah nggak ganggu tetangga. Bener. Nah, terus outdoor AC bisa diumpetin, jadi nggak ganggu fasad depan sama sekali gitu. Oke. Lebih banyak manfaatnya sebenarnya. Iya. Itu ya enaknya juga. Jadi karena nggak bergantung sama tetangga, jadi nggak saling Iya. ya gitulah. Privasinya terjaga. Karena Iya, memang iya. kan sebelah itu udah kos-kosan ya Mas, dan dia punya jendela ngadep ke rumah ini gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya tembok ini, jendelanya akan berhadapan-hadapan. Bener-bener. Asik dah. Pokoknya saya rekomend dah buat tetangga online yang mau bangun rumah, bikin space di kiri kanan dan depan belakang. Jadi nggak nempel. Jadi bangunan kalian berdiri sendiri. Iya. Cakep. Oke, next kita bahas di depan nih masih ada area hijaunya nih. Iya, betul. Berupa taman kering. Gimana ceritanya nih, Mbak? Ini juga desain tawaran dari arsiteknya. Pas ditanya, Bu ada revisi nggak? Gitu. Iya. Saya langsung suka sama bolongannya ini. Gitu. Karena kan pertama saya suka tanaman, bisa taruh tanaman di sini, dapat cukup cahaya. Kedua, kalau di sini ditutup kanopi, terus ada mobil parkir di sini tuh kalau nggak ada cahaya dari sini, entrance-nya akan terlalu gelap, Mas. Kalau orang Jawa bilang singup ya. Jadi kita setuju ada lubang di sini sebagai pencahayaan, sebagai angin juga, terus tanaman juga bisa taruh sini, dan entrance kita juga nggak terlalu gelap gitu. Karena kalau udah ada parkir di sini mobil gitu atau motor berjajar gitu, suka gelap di sini. Jadi ini ada manfaatnya gitu. Jadi nggak cuma aksen aja. Nggak gitu. cuma aksen ya. Iya. Jadi ini sobaikan berupa lingkaran seperti ini, dia bisa memasukkan cahaya juga selain udara. Dan ini ada dinding roster yang lumayan besar nih. Iya. Kenapa nih pilih roster seperti ini? Karena kita pengen ada cahaya masuk juga. Jadi di dalam rumah itu meskipun jendelanya di samping, tetap terang gitu. Jadi kita dapat roster dari sini, dari samping gitu. Terus karena kita di sebelah sini taman ya, kan lebih baik juga ada sirkulasinya. Jadi makanya kita pilihnya roster aja. Dan ini motif rosternya memang agak kebuka ya tetangga. Betul. Tapi nggak usah khawatir karena di depan itu pagarnya sudah yang model tutup full. Jadi nggak bisa kelihatan dari luar. Iya, tetap. betul. Oke, ini naik berapa senti kira-kira, Mbak? Berapa ya kira-kira? 40 ya? Iya, mungkin sekitar 40 ya. Sekitar 40 senti ya? Iya, betul. Kenapa nggak di-fullin segini dikit? Awalnya begitu, iya? awalnya pengennya begitu. Terus ternyata ada nambah budget lumayan kan ya meskipun kecil gitu. Kita memang perhitungannya kalaupun bisa sedikit tapi udah fungsional kenapa enggak? Kalau harus ditambah-tambah, nambah budget, nambah nanti RAB-nya berubah gitu. Jadi ya udah cukup segini aja nggak apa-apa gitu. Jadi sesuai yang saya bilang di depan tadi ya, desain maksimal, budget minimal. Iya. Nanti kita spill budget ya, tonton video sampai habis supaya kalian kebayang, wah ternyata bisa nih rumah kayak gini dengan budget sekian. Yuk, oke Mbak, kita lihat dalamnya Mbak. Oh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, sebentar sebelum kita bahas ruangannya, kita tanya dulu pintunya nih. Pintunya kayak pakai kayu solid ya? Iya, pakai kayu jati. Satu-satunya pintu kayu di rumah ini. Karena yang lain aluminium. Jadi karena letaknya di depan ya, di entrance, kita pengen yang kokoh, lebih aman gitu. Jadi kita pilihnya kayu jati. Gitu. Alasan yang logik ya. Ini dia lebar sekitar 1 meter, jadi cukup besar tetangga untuk ukuran pintu utama.
Nah, begitu masuk kita langsung ketemu area apa nih, Mbak? Karena rumahnya open space ya, jadi kita langsung ketemu sama living ya. Sehari-hari sih dari ruang keluarga aja, nonton TV di sini, anak main di sini gitu. Kecil aja tapi cukup lah untuk satu keluarga gitu. Oke, jadi di depan tadi udah disebut panjang ke belakang 8 ya? Iya betul, karena kepotong service area di belakang, jadi sekitar berapa ya ini? 6,5. Mantap. Ini ya tetangga rumahnya mungil ya, walaupun Betul. lahannya besar. 6,5 itu dibagi beberapa area. Ini living, dining, kitchen. Nanti Betul. kita lihat ya. Dan ternyata untuk ukuran ini sekitar 3 meter iya. ya. Dari sini ke sana 3 meter. Sekitar 3 meter. Masih nyaman loh buat area living seperti ini. Dan ini sofanya juga kan udah sofa yang L. Iya. Dan ada mejanya. Wah, komplit tapi masih nyaman banget ya, masih muat. Dan ada tipsnya nih buat tetangga online yang kira-kira ruangannya atau areanya juga mirip-mirip. Kecil ya, iya. Sebenarnya pemilihan furnitur sih Mas, biar nggak kelihatan penuh, kita pilih warna-warna yang soft, terus ukurannya yang sedengan tapi cukup gitu. Jadi meskipun ini udah L ya, tapi dia kecil dibandingkan sofa L yang lain, dia sofa L yang paling kecil gitu. Jadi kita rasa muat di sini satu keluarga. Terus juga kalau rumahnya kecil, harus banyak kompartemen buat nyimpen-nyimpen gitu. Jadi meskipun ini kecil, kabinet TV ini, tapi kita bisa nyimpen di sini gitu. Oh iya, bener. Terus ini juga meja yang kita pilih juga fungsional. Karena kita kan rumahnya kecil ya, nggak punya ruang banyak gitu. Kalau kerja harus di sini. Jadi kita pilih meja juga yang bisa diangkat. Bisa di... Iya, iya, bisa buat kerja di sini. Oke. Jadi kalaupun ruangnya kecil, asalkan kita bisa milih furnitur yang sesuai fungsi, insya Allah aman lah. Oke, ini juga tipsnya bagus ya. Jadi Iya. furniturnya pilih yang tadi disampaikan sama mbaknya. Terus ini juga yang modelnya gantung gitu. Iya, Jadi tetap kelihatan luas. Ya, nggak kelihatan penuh gitu. Nggak kelihatan penuh. Tapi ini saya sofanya custom apa beli jadi? Beli jadi. Beli jadi? Pas beli bawa meteran kah? Betul. Soalnya pas betul, banget. betul. Jadi memang kita kalau di rumah ini hampir semuanya furniturnya kita beli, bukan yang built-in ya. Jadi makanya kita nggak ada yang custom. Jadi kita kemana-mana bawa meteran itu, bawa meteran buat ngukur sofa. Cukup nggak ya, meja cukup nggak ya, kayak gitu. Oke, keren idenya ya. Di sana ya buat ada pajangan-pajangan tetap dikasih ambalan dan warnanya sewarna dengan dinding ya. Iya, betul. Jadi nggak mencolok. Oke, Mbak Nabil, kita geser lagi. Nah, setelah area living ya seperti biasa rumah modern ya, open plan. Betul. Jadi ada living, dining, kitchen. Ya, Gimana ceritanya nih Mbak kitchennya? Karena dia kan kelihatan ya, begitu masuk langsung kelihatan dapur. Antara kita mau umpetin dapurnya dalam artian kita samarkan dengan dinding, atau kita jadiin dia focal point dengan warna yang ngejreng gitu. Jadi akhirnya kita pilih ya udahlah jadi artisnya aja sih dapurnya ini di rumah, jadi focal pointnya kita pilih warna hijau, tapi tetap kita pilih hijau yang kalem gitu. Oke. Jadi memang udah jadi hafal untuk tetangga online, kalau ada hijau-hijaunya pasti rumahnya Ibu Kala deh gitu. Hijaunya hijau apa nih Mbak? Ini hijaunya apa ya, sage, bisa olive mungkin ya. Kayaknya lebih ke olive kalau yang Iya, sebelah sana. olive, ya. Shades yang ini nih Pak? Ini kita pakai, ini sebenarnya ini ceritanya kita beli jadi. Iya. Kita beli jadi, cuman warnanya nggak senada sama konsep hijau-hijaunya tadi. Iya. Terus saya cat sendiri. Oh, cat sendiri? Iya betul, saya cat sendiri, saya hijauin sendiri gitu. Ini juga belinya terpisah gitu. Saya samain warnanya biar lebih nyatu lah konsepnya sama dapur Iya. gitu. Tapi masih turunannya ya hijaunya. Iya jadi nggak betul. terlalu Terus ini, jomplang. iya ini juga portable, bisa digeser-geser. Jadi kalau misalkan rumahnya kan kecil, kalau ada acara kan ya mau nggak mau tetap di sini ya. Terus kita harus punya sesuatu yang bisa digeser-geser, dipindahnya mudah gitu. Buat ekstensi ya? Iya betul. Oke, jadi ini island tetangga, jadi bukan island yang permanen. Betul. Jadi bisa dipindahin kapan dibutuhkan nih. Dan di sini karena dapur, jadi tetap dia ada bukaannya ke samping. Nah, gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Jadi kan karena rumah kecil, kalau kita masak kan aromanya bisa kemana-mana ya, gitu. Jadi saya butuh hook kayaknya nggak cukup gitu. Saya minta sama arsiteknya, pokoknya di dapur itu harus ada bukaan gitu. Jadi memang kita kasih jendela di sebelah sini supaya nanti aromanya bisa keluar gitu. Oke. Sirkulasinya juga bagus ya gitu. Bagus sih sirkulasinya. Jadi selain ada jendela, ada cooker hood. Iya. Dan ini pakai kompor tanam yang stainless. Betul. Kenapa nggak pilih yang kaca? Karena saya lumayan sering masak ya. Kalau kompornya kaca saya tuh trauma pecah gitu. Jadi saya pilih yang stainless aja. Oke, kurang yakin ya. Iya. Jadi lebih pede pakai yang stainless. Betul. Nah, karena ukuran dapurnya mungil, jadi sesuaikan ya tetangga. Ukuran kompornya memang 2 tungku. iya, Ya. ukuran kompor yang reguler lah. Betul. Tapi kompensasinya
di sini nih. Sinknya kecil. Sinknya pilih yang betul. kecil, jadi nggak terlalu penuh nih. Iya, betul. Oke. Nah, untuk top table pakai apa, Mbak? Nah, ini cor aja, karena kan hemat budget ya. Ya, betul. Kalau kita pakai top table quadra dan sebagainya kayaknya lumayan harganya. Terus saya minta sekalian sama kontraktornya dibikin aja cor aja nggak apa-apa. Terus ditawarin, "Kak, Bu, ini sekalian mau adu manis nggak ini pinggirnya?" gitu kan. "Aduh, saya punya anak kecil, Mas, takutnya kepentok apa gimana gitu." Ya udah biar aman kita bevel aja. Terus ini kan sebenarnya kita potong 4 cm ini supaya kitchen setnya bisa masuk lebih slim gitu. Oh iya. Jadi look-nya juga lebih slim. Iya. Dan jadi nyatu sama kitchen setnya. Betul. Oke, kalau kitchen setnya mah custom ya? Iya, custom. Satu-satunya custom di rumah ini, kitchen set aja. Yang lainnya beli terpisah. Menarik. Oh ya, untuk lantai pakai apa nih, Mbak? Keramik, orang ngiranya granit, Mas. Padahal ini sebenarnya keramik aja. Ini sebenarnya keramik yang semi outdoor. Oke. Iya, agak keset. Oh iya. Iya. Matte. Iya, karena kan di rumah sebelumnya itu kita kan granit ya. Terus lumayan susah kan bersihinnya kadang-kadang kalau salah milih motif. Terus juga kadang licin, ada yang licin. Terus karena kita punya anak kecil suka lari-larian, kita pilih yang keset apa ya gitu. Terus karena ada pilihannya, granit kok harganya lumayan gitu. Jadi RAB-nya agak ngegeser ke atas tuh harganya. Kayaknya kita pilih keramik aja, ukuran 50 ya? 50, ya betul. Oke, saya kira juga sekilas kayak granit. Iya, bukan. Ini keramik aja. Oke, menarik ya tetangga. Iya. Makin meyakinkan kenapa budgetnya minimal, Betul. hasil maksimal. Tungguin ya sampai habis. Kalian harus nonton. Kita lanjutin dulu home tour-nya. Kita ada berapa kamar nih, Mbak, di rumah? 2 kamar. Ada 2 kamar. Oke, pertama kita mau lihat kamar yang mana dulu? Ini boleh kamar yang depan, kamar anak. Kamar ini. Ayo, sini tetangga. Silakan. Permisi. Iya, mari. Oke, ini kamar pertama. Difungsikan sebagai kamar. Ini kamar anak sih, tapi untuk hari-hari dia main aja di sini karena kan kalau tidur masih sama saya gitu. Iya. Karena ruangannya kecil, jadi gimana caranya juga mainannya muat semua. Saya beliin rak, saya kasih lemari gitu khusus mainan gitu. Benar. Ini ukuran kamar berapa? 2,8 dikali 3. Compact ya? Iya, betul. Makanya furniture-nya juga disesuaikan nih Iya, ukurannya. kecil-kecil. Kecil ya, dan dia pakai kayu pinus ya. Betul. Jadi ini memang low budget juga, cuma ya fungsional untuk anak-anak udah cukup banget, apalagi cuma buat penyimpanan ya. Betul. Nah, ini kalau ada yang nanya, warna biru apa nih? Aduh, birunya apa ya? Saya juga lupa. Soalnya anak saya juga masih suka warnanya beda-beda gitu. Jadi saya sesuaiin aja yang lebih soft, warnanya saya pilih biru gitu. Oke. Ini gambar sendiri atau? Betul, gambar sendiri. Oh iya. Jadi itu waktu bikin kamar ini tuh ada pertimbangannya, Mas, Apa gitu. tuh? Karena kan akan jadi kamar anak. Apakah kita pakai furnitur yang built-in supaya awet sampai dia gede? Tapi takutnya dia bosen kalau kayak gitu. Terus akhirnya kita milih yang option kedua aja lah. Kita pilih perintilannya beli sendiri-sendiri supaya sesuai dengan pertumbuhan dia. Nanti kalau dia agak gede, dia beda lagi seleranya gitu. Bisa kita ganti lagi konsepnya gitu. Jadi akhirnya daripada built-in nanti, ya bener sih awet sampai dia gede. Cuma nanti dia bosen takutnya gitu. Jadi mending gini aja gitu. Pertimbangannya soal selera ya. Betul. Memang anak-anak usianya Betul. berubah gitu, jadi seleranya berubah. Tapi ya ini kan nggak built-in, berarti kan low budget juga. Betul, low budget juga. Sebenarnya Iya. win-win aja ya. Iya, betul. Oke, ini untuk lantai masih sama dia? Masih sama. Seragam Semua dengan ruangannya sama. Sama? Iya, betul. Untuk bukaan dia ke samping situ. Ya, jendela ada ya. jendelanya. Tapi lucunya, Mas, ini kan fungsinya hari-hari kalau ada tamu, ini jadi kamar tamu dadakan gitu. Makanya kita tetap ada kasur di sini meskipun kamar mainnya. Iya. Terus saya juga, aduh maaf ya ruangannya kecil, banyak mainan kayak anak-anak banget. Lucunya mereka malah seneng gitu. Wah, saya seneng banget kalau di ruangan yang anak-anak banget, kayak katanya ngobatin inner child mereka gitu. Itu hal yang beda lagi. Iya. Oke, untuk tinggi ceiling saya belum nanya nih yang di sini. Oh, semuanya sama 3 meter. 3 meter. Iya. Oke, jadi standar nggak terlalu tinggi ya tetangga, tapi itu juga ukuran yang efisien sebenarnya. Kalau nggak ada tujuan yang ingin dicapai, sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi. Apalagi misal sirkulasi udah dibuka kiri kanan gitu, kayaknya udah cukup. Oke, next Mbak. Ya. Kita bahas ruangan sebelahnya apa nih? Ini ada kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Wow. Ya, silakan. Ini lihat tetangga. Nah, ukuran kamar mandi masih inget nggak nih? 1,8 kali 1,8. Beneran mungil ya? Iya, mungkin. Betul. Tapi biarpun mungil dia tetap fungsional tetangga karena di sini ada wastafelnya tuh. Betul. Jadi kita meskipun kecil gimana caranya fungsinya bisa memadai lah gitu. Karena kan kita nggak punya powder room ya, Mas. Jadi tamu juga
pasti di sini kamar mandinya yang dipakai. Jadi Ini satu-satunya? betul. Ya, jadi gimana caranya antara pemilik rumah sama tamu tetap nyaman kalau pakai kamar mandi. Akhirnya kita pisah area shower sama toiletnya pakai kaca aja. Oke. Jadi tetap dikasih partisi kaca tetangga, betul. supaya area basah tetap ya di tempatnya gitu. Iya. Nggak lari-lari ke area keringnya. Betul. Oke, dan dia dapat bukaan ke samping, lagi-lagi gang di samping itu jadi best choice ya. Ya, ini kalau dilihat Mas Rizky keramiknya yang sampai atas cuma bagian shower. Iya. Lagi-lagi hemat budget. Oh, ini budget wise lagi nih. Tetangga. Iya. Itu kalau dari pengamatan Mbak bisa menghemat berapa persen? Lumayan lah intinya. Lumayan. Banyak lah ya. Iya. Keramik gitu kan harganya lumayan mahal. Belum Betul. lagi jasa pasangnya. Ya, betul. Oke, next pintu kedua nih. Ya, silakan. Ini ada kamar utama ya. Kamar saya sama suami. Wow, ini kamar paling luas. Betul. Sementara ini ya. Iya. Ukuran berapa? Masih ingat? 3,2 kali 3. Dan dia dapat bukaan ke bagian samping. Betul. Nah, ini enak banget nih. Cukup adem. Adem banget pas dibuka nih tetangga. Dan secara view dia lebih luas sebenarnya dari 3,3 ini ya. Iya. Karena masih ekstensi ke sampingnya. Betul. Oke. Udah berapa lama nempatin? Setengah tahun. Setengah Iya, tahun. baru setengah tahun. Iya. Oke. Nah, kalau ini Ini pakai juga saya bikin sendiri. apa? DIY nih. Karena hemat budget ya. Oh, oke. Jadi ini pakai MDF ya. MDF. Iya, betul. Terus saya tempel sendiri. Cuman kurang rapi kayaknya ya saya bikinnya. Ya, wajar lah Mbak ya. Jadi, bukan- Amatiran. Maksudnya DIY bikin sendiri, tapi kan kepuasannya itu kan. Betul, kepuasan bikinnya sama ternyata juga lebih miring harganya gitu. Habis berapa ini? Aduh, nggak sampai 300.000. Nggak nyampe 300? Iya. Waduh, kita udah keceplosan. Nggak apa-apa tuh, bayangin aja kalian Mbak Nabil deh bikin ini ya, wallboard seperti ini. Budgetnya nggak sampai 300 ribu. Iya. Kalau Mari bikin sendiri kah? Ini juga beli terpisah. Oh, kirain bikin sendiri juga. Tadi ini pintu pakai apa? Ini kita pakai lapis HPL, dalamnya multiplex. Multiplex Nah. lapis HPL. Terus kusenya pakai yang aluminium gitu. Oh iya ya, pintu utama aja yang full Iya, kayu ya. betul. Oke, mantap ya tetangga. Jadi walaupun lahannya besar, tapi yang digunakan untuk bangunan tidak besar tetangga. Ya, ini baru area rumahnya nih yang berupa bangunan. Sekarang kita mau lihat area samping rumah yang nggak kalah kerennya. Ya. Ayo Mbak, bisa diceritain nih Mbak, ini area taman sampingnya nih masih luas banget loh. Betul, ini lahan sisa juga gitu. Oke, kelihatan ya tetangga. Dan ini ada pintu samping, sliding, dan juga lipat ya. Ya, Gimana iya, ceritanya? dia folding Mas. Jadi memang saya daripada yang sliding kan ada relnya ya. Iya. Takutnya nanti agak ganggu. Terus saya pilih folding juga biar bisa dibuka maksimal, mentok sampai sini. Jadi kalau rumahnya lagi ada acara bisa dibuka. Terus tamu juga kadang ada yang extend ke sini, gelar tikar aja gitu atau duduk-duduk santai di sini gitu. Jadi makanya saya pilih folding. Jadi enak banget tuh buat area piknik, area hijau-hijau. Gelar tikar aja atau Iya. gelar karpet ya. Oke, mantap. Jadi ini caranya bisa ditiru nih tetangga kalau punya anak kecil dan mungkin nggak suka dengan rel di bawah, Iya. bisa pakai cara ini dia. Jadi relnya hanya di bagian atas. Betul. Oke, cakep. Nah, kalau untuk taman samping nih, ingat nggak Mbak ukurannya? Kurang lebih ini 3,5, teman kepotong deck ya. Jadi kalau dari sini ke sana sebenarnya 4. Jadi kepotong ini sama batu-batuan. Jadi ini di sininya kurang lebih tinggal 2 meter berapa ya? 2,8 mungkin. Dan memanjang ya? Iya, sana. betul sampai mentok. Jadi kalau di depan itu temanya taman kering, yang ini nih taman tropis. Susah nggak nih ngerawatnya Mbak? Enggak sih sebenarnya. Yang penting dia rajin dipotong aja. Tapi ini kebetulan karena musim hujan ya, jadi dia cepet banget numbuhnya. Iya. Mantep ya, hijau banget ya tetangga. Iya, ini juga spot main anak saya di sini. Dan ini juga saya suka banget nih, teras sampingnya seolah melayang gitu ya. Cakep nih Mbak. Ya, ini juga cuman pakai keramik aja. Ini keramik nih? Ya, keramik yang motif kayu. Lagi-lagi hemat budget. Jadi kita coating aja ini. Di coating? Iya, betul. Pantesan. Biar mengkilap. Basah banget ya. Iya, biar mengkilap. Oke. Saya suka sih aksen melayangnya dari ini nih. Ini ada lampunya nggak Mbak bawahnya? Ada. Tambah mantep. Nah, dari tadi kita udah lihat kan area komunal, area private. Cuma yang belum kita lihat area cuci, servis, jemur. Ada. Ada? Di belakang ada. Jadi Bukan rumahnya di depan, kecil. bukan di depan. Oh enggak. Diumpetin, tetap diumpetin. Diumpetin? Iya, di belakang ada. Oke, kita mau lihat Mbak. Oh ya.
Nah, gimana nih ngakalin apa ya area yang terbatas jadi area yang penuh fungsi? Jadi di sini ya. Oke. Saya tahu nih. Iya, ini tuh sebenarnya semen gitu demi hemat budget ya. Cuman ternyata susah dibersihin ya Mas kalau semen. Akhirnya saya putuskan waktu di sini udah beberapa bulan kayaknya susah banget dibersihin kalau semen. Saya tutup aja pakai karpet. Gitu. Ini karpet-karpet yang kalau orang udah lama gitu ya, maksudnya udah berumur sering lihat nih. Biasanya dulu jadi pelapis meja makan. Betul. Ya, karena kan lebih anti air ya. Lebih anti air, lebih tahan lama dan budget friendly. Betul. Jadi nih area cuci, jemurnya, dan area servisnya Betul, juga. di sini. Nah, gimana ceritanya nih, Mbak? Karena kan meskipun rumahnya kecil kan, saya tetap pengen ada ruang servis sendiri ya. Dulu itu kan pengalaman, jadi kita tinggalnya kan di ruko, kita suka jemurnya kan mau nggak mau di balkon ya Mas, gitu kan kelihatan orang gitu. Pokoknya kalau punya rumah sendiri, jemuran nggak boleh kelihatan gitu. Jadi diumpetin di sini kayaknya kan, aduh sayang banget ya motong ruang kan lumayan ini panjang segini bisa extend dapur sebenarnya. Cuman balik lagi saya memang pengen punya ruang privacy sendiri sebagai service area gitu biar nggak kelihatan, biar lebih rapi, biar bisa ngumpetin barang-barang kayak gitu. Bener sih, jadi ini lebih private dari area keluarga. Ini core of the core nih, diumpetin semua di sini. Betul. Nih. Dan ya karena atasnya dia pakai polikarbonat yang tembus cahaya, jadi misalnya jemur di sini aman ya, cepat kering dan kalau hujan nggak khawatir kebasahan. Pemilihan jemuran gantung juga enak banget ya. Ya bisa ditarik aja terus dilipat lagi gitu, lebih kelihatan luas lagi. Tapi kayaknya nih mesin cuci lama nih. Iya dari rumah lama. Oh. Banyak Mas yang dibawa dari rumah lama, jadi nggak semua furnitur atau barang-barang elektronik di sini tuh baru. Jadi banyak banget yang dibawa dari rumah sebelumnya. Gitu. Selama masih berfungsi ya? Betul. Ya? Gokil ini. Keren Pak idenya. Tapi kalau karpet kayak gini nih, kebasahan nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tinggal kita lap aja. Bahkan nggak usah dipel, kita lap pakai kain kering juga udah basahnya hilang langsung gitu. Jadi makanya daripada semen kelihatan susah dibersihin, noda-noda juga susah. Yaudah lapis ini justru malah lebih gampang dibersihinnya. Iya. Kalau dikasih keramik kayaknya tar dulu ya. Iya. Capek kayaknya bersih-bersih. Iya, betul. Kan renovasi itu berarti kotor lagi udah. Iya, betul. Terus juga nggak sesuai sama hemat budgetnya. Ngomong-ngomong soal hemat budget nih. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Mbak. Oh ya, supaya boleh. lebih dalam lagi nih, supaya tetangga juga dapat gambaran selengkapnya. Ya, boleh. Oke, kita udah keliling ya tetangga, dan sekarang saya mau nanya lagi soal ini nih. Tadi saya belum nanya, Mbak, soal ini didesain atau dibangun sama siapa nih? Jadi saya pakai kontraktor, arsitek dan kontraktor jadi satu, sama tukangbangun.id. Tukangbangun.id. Betul. Jadi dulu tuh pertimbangannya kan saya sama suami budgetnya minim. Jadi gimana caranya? Kalau budget minim ini maksimal, ada dua pilihan. Kalau kita bangun sendiri mungkin kita bisa atur, tapi dari pengalaman teman-teman kok banyak boncosnya kalau sendiri karena RAB-nya kurang bisa ditekan atau gimana, kadang-kadang juga tukang kan harian gitu. Akhirnya kita putuskan lah pakai kontraktor aja. Jadi kita sebagai orang awam kita minta tolong lah jasa profesional supaya dari awal desain sampai membangun tuh mereka yang urus gitu. Oke, jadi mungkin relate ya tetangga yang udah pernah bangun rumah sendiri. Betul. RAB bangunan sendiri tuh suka melar-melar ya. Iya, betul. Nggak bisa nahan kemauan gitu Iya, kadang-kadang. Tadi udah disinggung-singgung soal budget, tapi nanti aja ya. Waktu itu berapa lama bangunnya nih? Kurang lebih kita mulai di bulan Februari, selesai di bulan Juli. 5 bulan loh. Ya, 4 ya, kalau Februarinya nggak dihitung kan? Ya, Maret, April, Mei, Juli. Cepet ya? Iya, karena kan rumahnya kecil ya Mas, gitu. Apa emang tadi udah bangunan tadinya? Belum, ini dari tanah kosong, terus kita bangun dari awal, kita cleaning dulu, kan dulu kebon ya, kita bersihin dulu, terus kita bangun mulai dari awal, fondasi dan segala macem gitu. Oke. Pas proses pembangunan tuh ada tantangannya atau ada tipsnya mungkin yang mau di-share ke tetangga online? Kalau tantangannya sih lebih ke menahan diri ya Mas. Kan waktu kita lihat RAB itu supaya nggak meleset-meleset gitu. Kita belajar merasa cukup dulu awalnya waktu setelah kita cleaning lahan, kita ngerasa oh lumayan gede ya lahannya ya gitu. Terus akhirnya apa kita bikin dengan budget ini, apa kita bikin maksimal aja. Tapi pilihannya begini Mas, kalau kita maksimalkan lahan yang kita punya, rumahnya setengah jadi.
Jadi mungkin belum plafon, belum finish lah intinya, lantainya juga belum gitu. Tapi bangunannya bisa maksimal sampai depan, sampai samping. Terus di situ kita belajar merasa cukup ya. Mending rumahnya kecil tapi jadi. Menarik nih soal tentang merasa cukup itu ya Mbak ya. Betul. Jadi itu banyak yang belum suka nggak sadar lah, mungkin termasuk saya juga. Jadi belajar merasa cukup itu juga perlu ya. Jadi mungkin di saat ini kebutuhan kita ya baru segini ya. Betul, udah ya, sesuai segitu kebutuhan. aja dulu ya. Dan akhirnya nih tetangga online yang kalian tunggu-tunggu dari tadi, info soal budget. Sejujurnya saya juga belum tahu nih, belum nanya beneran. Saya mau siap-siap juga nih. Berapa budget pembangunannya Mbak? Ini yang banyak orang tanya dan banyak orang nggak percaya juga. Tapi sekalian di sini saya mau jelasin dari bangunan, pagar, kanopi, gerbang yang tadi juga, semuanya itu 350 juta masih kembalian. Nggak genep 3,5? Nggak genep. Masih kembalian. Wow. Iya, masih kembalian. Tunggu, saya cerna dulu deh. Lahan 150, pagar keliling, pagar keliling, bangunan nggak nempel, budgetnya nggak nyampe 350. Iya, masih kembalian. Bener ya? Jadi nggak sia-sia tadi saya openingnya begitu. Jadi saya agak gambling juga tadi opening bilang. Bener. Rumahnya minimal, tapi hasilnya budgetnya minimal, tapi hasilnya maksimal. Ya, alhamdulillah, ya. Banyak yang nggak percaya mas sebenarnya. Iya ya. Karena kan sebenarnya itu balik lagi kan lokasi ya. Kita tuh invest di struktur. Kita pakai batu bata yang bagus, kita pakai genteng tanah liat yang lumayan bagus gitu. Tapi untuk biaya ditekan itu yang di bagian finishingnya. Jadi kita percayanya gini, kalau struktur udah kuat, insya Allah finishingnya ibarat kata yang nempel biasa-biasa aja, itu tetap bagus lah insya Allah gitu. Benar. Menarik idenya ya tetangga. Jadi memang kalau soal struktur itu nggak bisa ditawar, harus yang bagus karena kaitannya dengan safety. Nah soal finishing itu juga bisa dikompromi banget, karena kan itu ya pasti akan ada maintenance rumah. Mungkin juga kalian nanti seleranya berubah dan nanti kedepannya harapannya perekonomian keluarga membaik. Bisa pakai finishing yang lebih oke kan? Iya betul. Jadi kayak misalkan kita tekan di granit kita ganti keramik. Terus misalkan backspace belum yang moza tile itu masih keramik biasa. Meja juga bukan yang top table, yang kuadra apa cuma cor aja udah. Keren. Saya seneng nih kalau main ke rumah tetangga online gini, pasti saya dapat sesuatu yang baru nih, Mbak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetangga online yang nonton juga ini ya mendapatkan inspirasi dari obrolan kita di video kita kali ini. Kalau kalian masih mau tanya-tanya langsung aja main ke rumah Kala. Ya. Kala.rumah. Ya. Kala.rumah. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi, jadi tinggal klik aja. Langsung tanya-tanya Japri soal detail-detailnya. Thank you Mbak sekali lagi, Mbak Nabil ya. Sih, udah jauh-jauh mampir ke sini. Oh, aman lah. Saya mau minum susu, Boyolali kan terkenal. Oh, betul. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Terus sudah ada kopi. Pesawat. Ini lumayan kenceng soalnya. Itu kelihatan banget di situ.